Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Materi geografi kelas 11, sub KD kali ini adalah pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengertian pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dengan tetap menjaga kelestariannya untuk menjamin keberadaannya bagi generasi yang akan datang. PBB melalui World Commission on Environment and Development tahun 87 memperkenalkan istilah pembangunan berkelanjutan itu dengan Sustainable Development, yaitu pembangunan yang membutuhkan saat ini tetapi tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sejarah pembangunan berkelanjutan diawali dengan konferensi lingkungan hidup oleh PBB di Stockholm tahun 72. Kemudian disusul oleh laporan Brundtland pada tahun 87 dengan istilah pertamanya adalah Sustainable Development, dan istilah ini kemudian dipakai terus dan dipatenkan ketika konferensi tingkat tinggi bumi yang diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brasil. Pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sebenarnya meliputi banyak sektor. Antara lain, kita akan bahas 4 sektor. Yang pertama adalah pertanian, yang kedua adalah sektor pertambangan, 3 industri, dan yang keempat pariwisata atau sustainable tourism. Kita mulai dari sektor pertanian berkelanjutan. Adalah sistem pertanian yang tidak merusak, tidak mengubah sumber daya lingkungan, serta dilaksanakan secara serasi, selaras, dan seimbang dengan lingkungannya. Atau sistem pertanian yang patuh dan tunduk terhadap aturan-aturan alamiah. Ketika pada lahan atau topografi miring, kita tidak perlu memaksakan untuk memeratakannya, tapi justru menerapkan sistem pertanian dengan terasiring. Untuk meningkatkan produksi pertanian, tidak harus membabat seluruh tanaman hutan, tetapi justru menerapkan agroforestry, membiarkan sebagian tanaman keras atau hutan, dan lahan pertanian bisa dipakai untuk meningkatkan produksi pangan. Meningkatkan atau melipat gandakan tanaman padi tidak mesti harus dengan pupuk buatan, tapi juga dengan pupuk organik. Inilah beberapa contoh penerapan pertanian berkelanjutan. Sejarah atau latar belakang pertanian berkelanjutan, yang pertama adalah revolusi industri, yang kedua revolusi hijau, 3 penggunaan pupuk anorganik berlebihan, 4 penggunaan pestisida berlebihan. Pupuk buatan kalau dipakai secara terus-menerus dan berlebihan bisa membuat tanah menjadi semakin keras. Sementara obat-obatan pembasmi serangga ketika tanpa perhitungan yang matang justru bisa melahirkan hama baru yang malah menjadi mutan atau tahan terhadap obat pestisida. Revolusi hijau. Apakah yang dimaksud dengan revolusi hijau adalah perubahan total dan fundamental di bidang pertanian dengan menggunakan teknologi untuk melipat gandakan produksi pertanian. Penggunaan mesin-mesin pertanian pada awalnya sangat membanggakan banyak negara. Konseptornya adalah Norman Borlaug dan dipakai pertama kali revolusi hijau ini pada tanaman gandum di Meksiko tahun 50 dan tanaman padi di Filipina tahun 60. Masuk ke Indonesia tahun 80-an dengan istilah BIMAS atau bimbingan masyarakat. Pada awalnya luar biasa membanggakan bagi banyak negara, tetapi pada akhirnya kita menyadari lingkungan menjadi rusak dan sebagainya. Secara umum dampak negatif dari revolusi hijau adalah sebagai berikut: rusaknya ekosistem, ketergantungan pada pupuk buatan dan pestisida, menurunnya kesuburan tanah, dan munculnya hama baru yang mutan atau tahan terhadap pestisida. Karena itu perlu dipikirkan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya di sektor pertanian, yaitu pertanian yang berkelanjutan. Tujuan dari pertanian berkelanjutan yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia masa kini dan masa yang akan datang tentunya, meningkatkan kualitas lingkungan dan sumber daya alam, menggunakan sumber daya yang tersedia di lahan pertanian secara terintegrasi, meningkatkan kualitas hidup petani dan masyarakat. Indikator pertanian berkelanjutan yang pertama adalah menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dan berkuantitas. Yang kedua, membudidayakan tanaman secara alami, meningkatkan siklus hidup biologis,
memelihara kesuburan tanah jangka panjang, mengurangi pencemaran, dan memelihara keragaman genetik sistem pertanian. 3 dimensi di dalam pertanian berkelanjutan. Yang pertama adalah keberhasilan usaha ekonomi atau profit. Yang kedua adalah keberlanjutan kehidupan sosial manusia atau people. Yang ketiga adalah keberlanjutan ekologi alam atau planet. Pendekatan di dalam pertanian berkelanjutan. Yang pertama, pengendalian hama terpadu. Yang kedua, sistem rotasi dan budidaya rumput. 3, konservasi lahan. 4, menjaga kualitas air dan lahan basah. Yang kelima, tanaman pelindung. 6, diversifikasi lahan dan tanaman. 7, pengelolaan nutrisi tanaman. Dan 8, agroforestry. Cara pengendalian hama pada sistem pertanian berkelanjutan. Yang pertama adalah menggunakan insek, reptil, binatang sebagai musuh alami. Seperti untuk membasmi tikus, kita manfaatkan ular dan burung hantu. Yang kedua, menggunakan tanaman penangkap seperti kantong semar, Venus flytrap, menggunakan drainase dan mulsa untuk menurunkan infeksi jamur, dan juga melakukan rotasi tanaman untuk memangkas atau memutus hama. Predator pembasmi penangkap tikus ini memang tidak harus dibunuh secara keseluruhan. Kemudian juga kita bahkan perlu membuat burung hantu itu nyaman berada di sekitar sawah dengan membuat rumah-rumahan, karena burung hantu juga sebagai predator bagi tikus. Sementara inilah tanaman pembasmi serangga juga harus ditanam atau dibuat seperti kantong semar dan Venus flytrap. Kemudian juga perlu diperhatikan musa untuk melindungi tanaman dari serangan gulma atau tanaman pengganggu bahkan infeksi jamur. Sementara di bidang pupuk kita juga harus menggunakan pupuk kompos, casting atau pupuk kotoran cacing, penggunaan pupuk hijau, dan juga penambahan nutrisi pada tanah dengan emulsi ikan dan juga dengan rumput laut. Kita lanjutkan, yang kedua adalah pertambangan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan berkelanjutan adalah kegiatan yang diawali dengan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, dan kegiatan pasca tambang. Atau kalau disimpulkan adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan sesuai pemenuhan kebutuhan dan tidak merusak lingkungan. Inilah rangkaian proses pertambangan yang berkelanjutan. Diawali dari suatu lahan, dari suatu lahan yang belum ditambang. Tentu lahan ini sebenarnya tidak akan terjadi longsor, tidak akan terjadi kegersangan, karena akan menjadi lahan padang rumput ataupun kalau mungkin hutan, di hutan adalah lahan hutan. Setelah ditambang tentu akan mengalami masalah bekas lahan pertambangan dan proses penambangan. Dan setelah selesai, lahan bekas tambang tersebut harus direklamasi atau diuruk. Dan setelah diuruk dengan lahan yang subur, maka bisa dikembangkan untuk hutan atau tanaman pertanian seperti ini adalah semangka dan ini adalah tanaman sayuran. Pengelolaan pertambangan berkelanjutan. 1. Menerapkan pertambangan yang etis terhadap lingkungan. 2. Mengeksploitasi tambang sesuai kebutuhan. 3. Memiliki dan mematuhi AMDAL. 4. Membuka hutan seminimal mungkin untuk membuka tambang. 5. Menggunakan peralatan yang ramah lingkungan. Dan 6. Melakukan reklamasi atau pemulihan lahan bekas pertambangan. Selanjutnya yang ketiga adalah industri berkelanjutan. Adalah kegiatan industri yang tidak merusak lingkungan atau konservasi dan memperhatikan kelanjutan ekosistem, menerapkan prinsip ekoefisiensi. Contoh gambaran kawasan industri yang tidak serta-merta merusak lingkungan, tetapi di perkampungan kawasan industri ada beberapa tanaman hijau yang dipertahankan. Prinsip industri berkelanjutan, yang pertama adalah bersikap etis terhadap lingkungan dan sumber daya. Yang kedua, mengindahkan aturan pemerintah di bidang industri. Yang ketiga, memiliki dan menerapkan AMDAL. Yang keempat, mendaur ulang semaksimal mungkin hasil limbahnya. Yang kelima, meminimalisir polusi atau cerobong asap. Yang keenam, menempatkan pada lokasi yang sesuai. Yang ketujuh adalah mendayagunakan potensi fisik dan manusia di sekitarnya, dan 8 memberi pengaruh kesejahteraan bagi masyarakatnya. Industri yang bagus adalah yang menerapkan cinta pada lingkungan, yang tidak merusak alam, memanfaatkan energi berkelanjutan.
energi baru dan terbarukan. Ketika harus banyak mengeluarkan asap, bisa dilokasikan di sekitar kawasan hutan atau di pinggiran hutan, sehingga justru cerobong asap bisa dimanfaatkan oleh tanaman atau hutan untuk melakukan pernapasan. Hambatan pelaksanaan kegiatan industri berkelanjutan. Yang pertama, potensi sumber daya melimpah tetapi pemanfaatannya belum optimal. Dua, dukungan pemerintah masih kurang. Yang ketiga, kawasan industri di negara berkembang umumnya belum terpadu ya, masih terpecah-pecah atau tercerai-berai. Kemudian kita lanjutkan yang terakhir adalah pariwisata berkelanjutan. Adalah kegiatan pengembangan pariwisata yang menjaga kelestarian alam atau kegiatan mengunjungi suatu tempat dengan berusaha membuat dampak positif terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi bagi lokasi yang dikunjungi. Menurut United Nations World Tourism Organization, pariwisata berkelanjutan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ditimbulkan baik saat ini maupun yang akan datang. Beberapa objek wisata yang tampak asri mesti harus dijaga agar generasi yang akan datang bisa menikmatinya. Prinsip pariwisata berkelanjutan yang pertama adalah partisipasi dari masyarakat setempat, yang kedua keikutsertaan para pelaku, yang ketiga adalah kepemilikan lokal dengan melibatkan masyarakat ikut terlibat di dalamnya, 4 menggunakan sumber daya yang berkelanjutan, 5 mewadahi tujuan masyarakat, yang keenam daya dukung lingkungan dan masyarakat, yang ke-7 monitoring evaluasi, 8 akuntabilitas, 9 pelatihan dan penyuluhan secara terus-menerus, dan 10 promosi untuk meningkatkan kunjungan pariwisata. Manfaat pariwisata berkelanjutan menjamin keseimbangan lingkungan pada objek wisata, meningkatkan peduli masyarakat terhadap lingkungan, meningkatkan devisa negara, meningkatkan pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan mendorong pembangunan di daerah. Pariwisata adalah sektor masa depan yang mestinya harus dijaga agar generasi yang akan datang di samping bisa menikmatinya, justru bisa memanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.